Siang hari yang panas, dengan debu-debu dari jalanan dan terus menyirami tubuh, mengiringi perjalanan kami ketika mencari seorang pekerja keras. Seseorang yang terus bekerja tanpa kenal lelah, walaupun penghasilan yang didapat hanya sedikit atau sekedarnya saja. Mereka yang hidup dengan semangat dan kesabaran, mereka yang selalu menghadapi kerasnya kehidupan dan selalu berjuang, walaupun dengan kemampuan seadanya. Mereka yang selalu berada di jalanan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sebuah tempat, ketika akan melepaskan lelah, tatapan kami terpaku melihat seorang wanita sibuk dengan pot-pot besar. Sementara kedua tangannya tampak putih, bukan karena kulitnya, melainkan gamping yang menutupinya. Sementara di sekeliling hanya ada pekerja lain yang kesemuanya lelaki. Pot besar itu tampak berat saat diangkat untuk dijemur di pelataran. Satu persatu pot besar diberi semen putih dan gamping. Tak nampak kelelahan dari wanita itu, hanya kesabaran yang muncul dari raut wajahnya. Padahal tidak sedikit pot besar yang harus dikerjakan. Berulang-ulang pekerjaan itu dilakukan, dan keringat pun terus membasahi wajah dan tubuhnya. Wah, Ibu, lagi ngapain ini, Bu? Kenalan dulu, Bu. Nama saya Windy. Oh iya. Ibu siapa namanya? Bu siapa? Bu Sri. Bu Sri Bawon. Ini diapain? Namanya Bu Sri. Sejak usia remaja hingga sekarang, beberapa pekerjaan telah dilakukan. Mulai buruh atau hanya sekedar membantu tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Memang tak ada lagi yang bisa dilakukan Bu Sri selain melakukan pekerjaan tersebut karena keterbatasan yang dimilikinya. Diapain aja sih, Bu, ininya, Bu? Digosok terus. Ini digosok pakai apa ini? Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi, sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja. Hari-hari dilalui untuk bekerja sebagai buruh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangankan untuk mengenyam pendidikan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja masih menjadi tanda tanya. Pengen ikut kerja. Nggak sekolah, Bu? PAUD. Bu Sri Bawon 50 ya, pabrik pot gosok. Gosok. Iya, Mulai jam berapa itu? jam 7 Jadi pagi ya. sampai jam berapa gitu? Kalau banyak ya jam 2, jam 3. Pagi-pagi sekali, Bu Sri sudah siap melakukan aktivitasnya. Tempatnya bekerja adalah sebuah pabrik kecil di sudut jalan. Dengan langkah yang agak cepat dan semangat yang tinggi, Bu Sri menuju tempat bekerjanya. Terkadang seorang cucu menemani langkah-langkah Bu Sri. Jalan-jalan sempit juga sudah mulai ramai dengan sapaan-sapaan dari kendaraan bermotor atau hanya sekedar lewat saja. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Emang sebelumnya kerja apa, Bu?
ngomong anaknya orang. Sekarang sudah besar. Enggak. Terus kerja di sana diajak apa gimana? Ya diajak dulur kula sing wau niki. Sing ngosok meja. Berarti belajar dulu. Iya, belajar. Di tempatnya bekerja, pot-pot besar telah menanti dan tampak tak sabar menunggu sentuhan tangan, tetesan keringat, juga semen putih dan gamping. Sepatah kata belum lagi keluar dari mulut Busri ketika pot-pot itu tertangkap kedua matanya. Tangan-tangan Busri juga sudah mulai bergerak, tangan-tangan yang dimiliki para pekerja keras. Demi kebutuhan hidup, Busri terus bertahan dengan tenaganya. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Semuanya dilakukan dengan sabar. Busri tidak memperdulikan tubuhnya yang sangat jarang digunakan untuk beristirahat, karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan tersenyum dengan pot di tangannya. Kerja di Polespot itu Bu, apa namanya, sehari hitungannya gimana Bu? Enggak banyak ya, dapat banyak. Ijian. Ini per 500 nih. Satu uji. 500 nih. Satu pot ini. Satu pot 500. Iya. Iya. Biasanya satu hari berapa pot? Yang kedua banyak 15. 15 pot. Iya, tadi 18. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Busri tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi Busri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Bagi Busri, hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Emang kerjanya cuma sampai jam segitu ya Bu? Nggak sampai Iya, sore? kalau banyak ya jam 3. Jam 2, jam 3. Sering banyaknya apa enggak Bu? Enggak prei lah ini. Tukangnya prei, nggih prei. Kalau apa namanya, kan itu banyak debu ya Bu. Iya. Pernah nggak misalnya batuk gitu? Iya, pernah. Pernah. Iya. Gimana nih Bu caranya Bu? Coba Bu saya. Mana. Oke. Tidak banyak hasil yang didapat Busri sebagai seorang buruh pembuat pot. Apalagi pekerjaan tersebut tidak pasti ada dan hanya saat tertentu saja. Biasanya dalam satu hari, Busri hanya mampu mengerjakan paling banyak 10-15 pot. Namun, setidak-tidaknya harapan-harapan tidak sampai redup dan mematahkan semangat juga kesabaran Busri. Mana lagi Bu? Yang mana Pak? Ini diapain? Ini mau dikoleti gitu loh Mbak. Ini yang
Sudah. Sudah, Ini udah ya. dipeletin. Ya. Saat ini, belum ada keinginan dari Bu Sri untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang buruh. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi buruh inilah Bu Sri dapat bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari. Ini udah selesai ya, Bu ya? Ya. Habis ini kemana lagi, Bu? Pulang. Pulang. Saya ikut ya, Bu ya? Bentar, Bu. Saya mau cuci dulu sama... Oh, cucinya di sini ya, Bu ya? Sama ambil sepatu saya tadi masih di sana. Kotor semua ya, Bu ya? Ayo, Bu. Hari menjelang sore, Bu Sri merapikan dan bersiap menyelesaikan pekerjaannya. Hanya sedikit pot yang dikerjakan hari ini, tetapi Tiap hari ya, Bu ya? setidaknya harapan esok hari tak pernah hilang. Tidak tampak rasa lelah dari raut wajah Bu Sri. Libur ya, Bu ya? Langkahnya pun masih cepat, Kalau misalkan Ibu lagi padahal sangat sakit berat gitu, Bu, pekerjaannya. enak nggak, Bu? Begitulah, Kalau libur gitu semua nggak dapat dilakukan dengan penghasilan, kesabaran dan ketabahan Bu Sri. Bu. Tadi berapa penghasilannya Ibu? 60.000, 50.000 seminggu ya, Bu ya? Ya itu kalau misalkan nggak masuk sehari gitu, gimana Bu hitungannya? Ya langsung dipotong gitu ya? Di ujung sebuah gang, nampak rumah kecil yang sangat sederhana. Rumah ini berdiri di antara rumah lainnya yang bertembok dan bertingkat. Letaknya pun menjorok ke dalam gang yang sangat kecil. Bentuk bangunan rumah tersebut sangat berbeda dengan rumah lain di sekitarnya. Dinding dari anyaman bambu dan beralaskan tanah. Saat ini, tidak banyak orang yang tinggal di sebuah rumah kecil dengan wajah-wajah tua di wilayah perkotaan. Disinilah Bu Sri tinggal dengan keluarga kecilnya. Capek juga ya, Bu ya, tadi habis ngelusin pot. Ini rumahnya Ibu ya? Iya. Di sini Ibu tinggal sama siapa aja? Emak sama anak saya. Berberapa berarti Bu di dalam rumah? Orang berapa? Biranya. Wong biranya. 7. 7 orang di rumah Ibu ya, Bu ya? Iya. Capeknya, Bu. Terus biasanya Ibu kalau habis pulang kerja kayak gini tuh ngapain lagi? Cuci-cuci baju. Masih cuci-cuci lagi, Ya, Bu? sedikit. Ini lagi ada cucian nggak, Bu? Ada. Saya bantu gitu, nggak apa-apa, Bu, Nggak nyucinya? Iya. Di mana nyucinya biasanya? Tidak cukup bagi Bu Sri melakukan pekerjaan sebagai buruh di pabrik pot. Sampai di rumah, bukanlah istirahat yang dilakukan, melainkan terus bekerja mencuci pakaian tetangga sekitar rumahnya. Pekerjaan sebagai pencuci baju telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Walaupun seringkali tak ada tetangga yang memberikan baju-baju kotornya untuk dicuci.
Terkadang 2-3 hari, bahkan dalam waktu 1 minggu. Jika sudah begitu, Bu Sri hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerjaannya sebagai buruh pot. Ini cuciannya siapa aja, Bu? Meskipun beberapa pekerjaan dilakukan, keluhan-keluhan tak pernah terdengar. Bu Sri terus melakukan pekerjaannya dengan semangat dan kesabaran. Terkadang, Bu Sri berhenti sejenak untuk sekedar menghapus peluh dari wajah. Selanjutnya, hanya air dengan buih-buih menghiasi kedua tangannya. Bu, saya salut sama ibu yang udah di usianya ibu yang udah tua ini, tapi ibu masih kuat gitu, kerjanya berat gitu, gosok-gosokin pot, mana potnya banyak, diamplas, digosok lagi, diamplas, nggak ada habis-habisnya ya Bu ya. Makasih banget ya Bu ya. Terima kasih. Ini Bu ada bingkisan dari Bodi Cita Dharma TV, mohon diterima ya Bu ya, semoga bisa membantu Ibu dan keluarganya Ibu. Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu ya, terima kasih atas hari ini. Terima kasih. Iya Bu. Iya. Iya Bu, sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak Iya. Bu. Saya pamit pulang dulu ya Iya. Bu ya, terima Iya. kasih. Iya. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata yang masih banyak kita jumpai di sekitar kita yang beragam, bahkan sangat dekat. Kisah sebuah keluarga sangat sederhana dengan keterbatasannya. Orang-orang yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyum mereka. Sebuah kisah yang menanti kepedulian kita. Kisah dari yang terpinggirkan.